Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra. Ini adalah episode keempat di season yang keempat ini. Ini adalah sebenarnya rekaman ulang dari podcast yang udah aku rekam kemarin, tapi kemarin tuh ruangannya ternyata bergema banget, jelek banget audionya. Jadi kayaknya aku pikir aku harus cari tempat yang lebih proper untuk rekaman ulang gitu ya teman-temannya, supaya kualitasnya juga tetap terjaga. Nah teman-teman, hari ini hari Senin ya, jadi sebenarnya agak telat. Jadi dan aku akan mikir juga gimana ya untuk telatnya, bukan karena ini hari Senin juga, tapi sebenarnya kan aku uploadnya kemarin dan jadwalnya kan sebenarnya setiap hari Sabtu gitu ya. Jadi aku akan mempertimbangkan apakah aku perlu pindah hari uploadnya itu di hari, misalkan dari Minggu atau di hari lain yang lebih pas untuk nyari waktunya, karena emang kemarin nyari waktu itu agak susah ya teman-teman ya. Jadi makanya kemarin tuh terpaksa nyari tempat yang kurang proper, aku paksa rekam dan ternyata audionya hancur gitu ya teman-teman. Jadi ini aku rekam lagi. Ini tempatnya jauh lebih proper. Nah, mungkin itu ya intro, bukan intro, intro singkat tentang apa yang terjadi di sekitaran episode 4 ini gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa, bukan seperti biasa juga ya, tapi memang seperti topik yang di episode 4 ini adalah tentang panggilan hidup. Nah, pertama-tama aku pengen share dulu ya tentang panggilan hidupku, tentang gimana panggilan jadi hamba Tuhan itu. Jadi di episode ini tentang panggilan hidup, aku akan bahas dari panggilan hidupku, lalu aku akan share juga sedikit tentang bagaimana sih kita sebagai anak muda Kristen itu menggumulkan panggilan hidup di hadapan Tuhan gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, eh, ya aku kuliah di STT Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara, sekarang semester 8. Nah, perjalanan panggilanku memang cukup panjang ya teman-teman ya. Ya memang kayaknya kebanyakan teman-temanku juga di sini juga panjang juga perjalanan panggilan mereka gitu ya. Yang mungkin aku akan ceritain yang paling pertama ya kalau ditanya tentang panggilan hidupku gitu ya, jadi hamba Tuhan, ya tentu pertemuanku dengan para saksi-saksi Yehova gitu ya di sekitaran kelas 9 SMP gitu. Aku ingat waktu itu aku bertemu mereka di angkutan umum, kalau di Manado namanya Mikro. Nah, mereka tuh bukan mereka ya, tapi ini satu orang, seorang ibu-ibu tua gitu, nenek. Dia membagikan tentang iman saksi Yehova itu Injil palsu itu ya, karena mereka adalah bidat. Mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Nih teman-teman juga bisa lihat dengerin episode sebelum ini yang bahas tentang Allah Tritunggal. Nah, mereka tuh, aduh, mereka lagi, ibu ini nih sangat berapi-api gitu ya, menanyakan dan juga eh, ya mempertanyakan, kok Tuhan Yesus, bukan mempertanyakan juga ya, tapi lebih ke arah menyatakan. Ini agak agak gugup dikit ya teman-teman ya. Jadi sorry ya kalau agak salah-salah dikit, tapi ya ya udahlah, santai aja gitu ya. Jadi gini, mereka ibu ini menyampaikan sebuah pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan iman Kristen yang sekarang aku tahu itu ternyata memang adalah bidat gitu ya. Pertama, dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Lalu Yesus itu nggak disalib. Aku ingat banget aku bilang salib Yesus itu ada di Vatikan, padahal juga nggak ada juga ya teman-temannya. Tapi yang aku ingat ya, aku tahu penyaliban Yesus di atas kayu salib itu benar-benar nyata gitu ya. Yang gambar plus itu ya, lambang simbol salib plus itu ya. Nah, itu kan mereka tolak tuh. Terus ditanyain, terus aku mulai mikir di situ. Iya juga, ini gimana cara jawabnya ya, gimana aku menjawab ini gitu. Dan pertemuan itu bukannya satu dua kali ya. Lalu aku bertemu lagi dengan saksi Yehova lain, bukan dengan ibu itu. Dia juga menyampaikan tentang pandangan-pandangan saksi Yehova yang juga aku bingung cara jawabnya. Tapi di satu sisi ya, kita bisa ngelihat bahwa memang orang-orang saksi Yehova ini sangat militan gitu untuk berbagi Injil, walaupun Injilnya palsu gitu ya teman-teman ya. Ini satu hal yang baik, bukan membagikan Injil palsunya, tapi semangatnya itu ya. Mungkin kita perlu juga punya semangat itu, tapi kita memberitakan Injil yang benar. Nah, di situ aku ingat aku mulai jatuh cinta juga ya tentang teologi gitu ya. Walaupun belum sejatuh cinta itu, tapi itu membukakan aku gitu. Oh, ternyata ada ya pandangan-pandangan dan pembahasannya seperti ini gitu. Nah, itulah yang aku rasain, dan aku ya, ingat itu ya sekitar 5 kali pertemuan itu dengan saksi Yehova. Ada yang aku didatengin sama mereka, ada juga yang aku mendatangi mereka. Jadi ini dari 5 pertemuan itu ada yang aku datengin mereka langsung ya, karena aku
udah sempet baca satu buku yang judulnya Berdialog dengan Saksi-saksi Yehova, yang akan kuceritakan juga gimana aku dapetin buku itu, dan akhirnya aku bisa memberanikan diri. Nah, berhubungan tadi yang aku udah sebutin ya, tentang berdialog dengan saksi-saksi Yehova itu, buku itu. Nah, sebelum aku sampai ke titik di mana aku bisa datengin saksi Yehova itu, perjalanan panggilanku juga diwarnai dengan yang namanya, ikut seminar apologetika, tapi, ini ya, males-malesan gitu ya teman-teman ya, karena aku tahu seminar tuh panjang banget. Waktu itu Pak Bejoli datang ke Gemim Kristus Manado, dan aku diundang oleh kakak pembinaku bukan untuk ikutan sebenarnya, tapi lebih ke arah, jadi media, jadi pegang kamera gitu kan, aku pelayanan, media audiovisual di gereja pas aku remaja. Ya udah aku datang dengan segala kemalasan gitu ya, karena aku tahu ini seminar nih 5 jam lah, panjang gitu ya, seharian ya, bisa seharian gitu ya. Dan, ngapain ngikut gituan ya, tapi akhirnya dengan terpaksa aku ikut. Nah, karena aku nih megang kamera ya, aku harus ikut Pak Bejoli ini jalan-jalan gitu di seputaran panggung itu ya, di depan. Jadi aku ikut, dan sadar dan tidak sadar aku dengerin seminarnya itu penuh gitu dari awal sampai akhir, dan di situ aku makin jatuh cinta dengan teologi, dengan iman, pembelaan iman itu ya teman-teman ya. Nah, kalau aku nggak salah ingat, disitulah akhirnya aku bisa beli, biasanya kan Pak Bejo sambil seminar tuh bawa buku-buku. Nah, aku beli buku di situ, ada pameran buku di bawah di lantai 1 gitu ya. Aku beli buku yang berdialog dengan saksi-saksi Yehova itu, lalu dari situ aku baca, dan akhirnya aku bisa bilang yang tadi aku bisa datengin, saksi-saksi Yehova itu. Jadi, Pak Bejo, saksi-saksi Yehova ini dipakai Tuhan untuk membukakan aku tentang dunia teologi Kristen, dan menggerakkan hatiku juga melihat orang-orang yang sebenarnya militan banget gitu bagi Kristus, tapi kok malah ikut yang sesat gitu ya teman-teman ya. Itu yang menggerakkan aku gitu. Tapi bersyukur ya, kita lihat ya, Allah bisa menggunakan sesuatu yang jahat ya, sesuatu yang buruk, yaitu bidat-bidat orang-orang yang ngajarin sesat ini. Uh, tapi bisa dipakai Tuhan untuk membuat aku terpanggil menjadi hamba Tuhan gitu. Teman-teman, sekali lagi aku bilang ini sesat, bilang ini bidat, karena memang mereka menolak mengakui Allah Tritunggal gitu ya. Jadi di sudut pandang kekristenan, aku melihat mereka yang menolak Allah Tritunggal itu sesat gitu. Jadi sudut pandang aku berdiri bilang mereka sesat itu ada dasarnya gitu ya, bahwa mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Allah Roh Kudus juga sebagai Allah. Mereka tolak itu gitu. Mereka hanya mengakui Yahweh itu sebagai Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang lebih rendah, dan seterusnya. Jadi ya teman-teman aware dengan ketika aku bilang sesat, aku bukan lagi menjatuhkan mereka, tapi aku melihat dari sudut pandang akademis juga gitu ya, ngelihat dari sudut pandang ajarannya gitu, memang berbeda dengan iman Kristen yang aku percayai. Nah, selain itu, setelah itu ya, SYC 2017, itu tahun 2017 tentunya. Nah, disitulah juga aku dipanggil Tuhan lebih spesifik lagi gitu untuk jadi hamba Tuhan. Dan aku ingat ya, ketika aku datang ke Saat, STT Saat waktu itu, aku ingat aku SMA kelas 2, aku ngeliat, wah ini kampusnya enak bener gitu ya, bagus banget gitu untuk kuliah di sini jadi hamba Tuhan gitu ya. Dan aku menggumulkan juga karena memang udah ngeliat saksi-saksi Yehova, aku jatuh cinta juga sama apologetika, kayaknya aku pengen gitu jadi hamba Tuhan gitu. Dan akhirnya ya di altar call, ada altar call di SYC 2017 itu, aku maju dan ya berkomitmen di situ untuk memberikan diriku, hidupku untuk menjadi hamba Tuhan. Well, SYC 2017 bisa dibilang sebagai turning point yang cukup signifikan dalam hidupku ya, dalam perjalanan panggilanku, walaupun memang perlu diakui nggak serta-merta membuat perjalanan panggilanku ini benar-benar langsung yakin gitu ya. Tapi ada lagi terus konfirmasi, keraguan-keraguan juga yang Tuhan terus tolong. Akhirnya aku bisa yakin gitu untuk mendaftar di STT Saat. Nah teman-teman, ketika setelah SYC 2017 itu, SYC 2018 aku skip, aku masuk pelayanan sekolah minggu di Gemim Kristus Manado di gerejaku. Itu pun diajak oleh hamba Tuhan yang tahu karena aku terpanggil gitu jadi hamba Tuhan. Dia bilang, kayaknya lebih cocok buat kamu untuk mempersiapkan diri ke Saat, sebelumnya kamu masuk ke sekolah minggu gitu. Karena memang di STT Saat di tingkat 1 itu kita pelayanan sekolah minggu terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya aku masuk,
Nah, disitulah Tuhan juga menguatkan panggilanku, di mana aku ingat satu momen yang pengen terus aku sharekan, yaitu ketika aku menggumulkan untuk ngeprint formulir pendaftaran STT Saat. Jadi udah sekian waktu, udah waktunya untuk mendaftar di Saat, di gelombang pertama, aku masih gumulin tuh. Aku mau ngeprint atau enggak ya, ini bener nggak ya ini? Bahkan formulir aja aku mikir kayak gitu loh teman-teman, saking aku juga masih ragu juga. Tapi aku ingat waktu itu temen aku yang sekarang juga masuk Saat, jadi seangkatan, dia ngasih formulir pendaftaran itu langsung ke aku tanpa aku minta, tanpa dia mungkin tahu juga. Ya aku yakin dia nggak tahu ya kalau aku lagi bergumul. Dia langsung kasih, ini Bim, formulir pendaftaran tanpa aku minta. Dan di situ gila, ini kayaknya jalan Tuhan gitu ya bagiku ya untuk akhirnya daftar di Saat. Dan itu maksudnya ada di dalam konteks pelayanan sekolah minggu itu yang juga diajak oleh hamba Tuhanku juga gitu ya. Tapi Allah pakai itu, Tuhan pakai itu untuk meyakinkan panggilanku di situ lewat kejadian-kejadian kecil yang tak terduga seperti itu gitu. Jadi dari situ aku mikir kayaknya udah gak ada alasan lagi. Ini udah diprintin loh Bim, udah dicetakin, udah tinggal isi aja formulirnya. Dan itu sesuatu yang benar-benar meyakinkan aku untuk tulis di formulir masuk di STT Saat. Dan bersyukur gelombang satu di sekitar bulan Maret ya 2019 aku dinyatakan diterima di STT Saat, dan aku sangat bersyukur gitu Tuhan akhirnya itu sebagai konfirmasi, dah kamu masuk Saat lebih. Puji Tuhan sampai sekarang semester 8 aku bakal skripsi. Hari Jumat ini tanggal 28 aku bakal ujian proposal dulu. Mohon teman-teman doain juga perjalanan panggilanku ini gitu. Nah gitu lah kurang lebih teman-teman. Jadi ada banyak konfirmasi gitu, dan panggilan hidup, yang ngomongin panggilan hidup gitu ya. Satu hal yang aku lihat dari perjalanan panggilanku ini gitu ya, bahwa itu nggak terlepas dari namanya pergumulan yang intensif dengan Tuhan gitu teman-teman ya. Ketika aku bertanya, ketika aku mendoakan, Tuhan juga mengkonfirmasi gitu ya. Nah ini yang mungkin aku pengen sharing ya setelah aku ceritain tentang panggilan hidupku. Nah, panggilan, ngomongin sekarang pindah topik ngomongin panggilan hidup kita gitu. Jadi kadang ya teman-teman ya, kita tuh anak muda seringkali mengabaikan kehidupan kita, dalam artian begini, hidup tuh spontan aja gitu teman-teman ya. Kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak tahu kita ini harus ngapain, hidup untuk siapa, hidup untuk apa gitu ya teman-teman. Jadi ya sekedar hidup aja gitu. Dan ya celakanya kita ngaku diri juga orang Kristen gitu, tanpa kita benar-benar memikirkan tentang panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, gimana gitu ya teman-teman ya kalau kita cuma sekedar hidup dan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, di podcast episode kali ini aku pengen bahas tentang ini gitu teman-teman ya. Apa panggilan hidup kita? Puji Tuhan, Tuhan telah tunjukkan bahwa aku jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi teman-teman yang lain, aku percaya juga punya panggilan hidup masing-masing yang Tuhan sudah rencanakan gitu. Nah, pertanyaannya, kita mau nyari atau enggak gitu di hadapan Tuhan? Teman-teman ingat bahwa hidup kita ini punya Tuhan loh. Kalau kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, kalau kita sadarnya kita orang yang dikasihi Tuhan walaupun kita sudah berdosa, kita ini disebut orang-orang hamba yang hidupnya itu udah dibeli Tuhan gitu loh. Dibeli sama Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi teman-teman. Tapi sayangnya ya anak-anak muda Kristen kurang memahami kenyataan ini gitu ya. Mereka mungkin bersuka cita dalam anugerah Allah bahwa mereka diselamatkan, tapi tidak mau hidup bagi Allah yang sudah menyelamatkan mereka gitu. Salah satunya apa? Mengabaikan panggilan hidup mereka. Panggilan hidup kita diabaikan dalam artian hidup spontan aja, sekedar hidup, mau ini itu atau apa, ya terserah gitu ya, tanpa memikirkan benar-benar gitu. Kita ini mau ngapain sih di dunia ini di hadapan Tuhan, kita ini ngapain gitu. Nah teman-teman, maka dari itu dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa panggilan hidup ini penting gitu teman-teman ya. Kalau kita cuma sekedar hidup doang ya, ya sepertinya seolah-olah Tuhan hanya memindahkan kita dari surga ke neraka dan udah selesai. Enggak gitu loh teman-teman, itu terlalu murah loh anugerah yang kayak gitu. Anugerah yang cuma memindahkan kita dari neraka ke surga. Dan udah selesai gitu. Tapi kita tahu nggak gitu ya. Kalau hanya memindahkan dari neraka ke surga, ngapain para murid, para rasul itu mati-matian jadi martir demi Kristus gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, sekali lagi panggilan hidup ini penting untuk kita gumulkan, dan sekali lagi juga
apa ya, maksudnya panggilan hidup ini bukan cuma untuk jadi hamba Tuhan loh teman-teman. Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan, kita pilih juga, dan tidak semua sekali lagi hanya hamba Tuhan. Mungkin teman-teman dipanggil di atletik, misalkan jadi pemain sepak bola, main basket, bisa jadi di bisnis, di hukum, jadi hakim dan lain sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya kalau memang panggilan hidup itu seperti itu ya, maksudnya bukan hanya sebagai hamba Tuhan, lalu gimana nih kita menggumulkannya ya? Nah, mungkin teman-teman juga udah lihat tadi ya, aku sedikit ceritain bagaimana Allah merangkai panggilanku itu menjadi hamba Tuhan. Nah, mungkin aku bisa sharing dari apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupku ya, beberapa hal ya. Yang pertama, berkaitan dengan menggumulkan panggilan hidup gitu teman-teman. Yang pertama tentang teman-teman perlu menyadari bakat atau talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita gitu ya. Mungkin teman-teman pandai berbicara, misalkan pidato. Nah, aku dulu tuh SMA juga sering ikut pidato dan akhirnya itu sangat membantu aku untuk berkhotbah nanti ketika aku masuk jadi hamba ini ya seminarian ya, jadi hamba Tuhan gitu. Lalu mungkin teman-teman punya bakat di olahraga, bakat misalkan berbisnis, ya kan, berargumen, atau teman-teman punya bakat di ilmu pengetahuan alam, ya sains gitu ya. Itu semua bisa menjadi titik berangkat awal gitu untuk menggumulkan, misalkan gini, apakah aku memang dipanggil Tuhan untuk jadi pemain sepak bola? Karena kalian tahu memang kalian tuh jago banget di sepak bola gitu ya. Ya it's okay gitu, teman-teman lihat dulu. Eee, bakat kalian, talenta yang Tuhan percayakan ke kalian itu apa gitu. Itu bisa jadi titik awal, titik berangkat, titik awal untuk kalian menggumulkan panggilan hidup yang lebih spesifik lagi, yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kalian lewat talenta itu. Jadi mungkin agak sulit misalkan teman-teman, punya bakat sepak bola yang sangat baik, terus teman-teman menggumulkan untuk misalkan menjadi, eee, perenang gitu ya. Atlet renang yang notabene kalian saat itu nggak bisa renang. Nggak apa-apa juga gitu ya, tapi agak terlalu jauh gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kalau memang sepak bola ya ngapain kita doain yang berenang gitu ya. Doain dulu yang sepak bola ini bener-bener apakah Tuhan panggil kita di situ atau enggak. Baru misalkan kalau memang kita setelah bergumul enggak ya baru kita misalkan mencari alternatif lain gitu, melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan bukakan lain. Nah, maka dari itu lihat dulu bakat dalam hidup kita seperti apa. Lalu setelah itu ya tentu kita mendoakan, mendoakan, dan mendoakan teman-teman. Satu hal ya yang ketika aku bergumul kemarin dalam panggilan hidupku juga, itu nggak mungkin loh dilepaskan dari doa, membaca Alkitab, dan relasi dengan Tuhan. Relasi juga dengan sesama sebagai anggota tubuh Kristus di gereja gitu. Jadi ada orang yang mengkonfirmasi juga panggilanku dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nggak pernah doa, gimana Tuhan mau ngomong sama kalian gitu ya. Gimana kita mau pekakan suara Tuhan, kita aja nggak pernah ngobrol sama dia gitu. Jadi jangan lupakan doa itu teman-teman. Kalian tadi ya yang kayak aku bilang ya, udah nih udah tahu, misalkan sepak bola, bisnis dah bisnis coba. Bisnis, kita tahu kita punya bisnis, kita kuliah bisnis, terus Tuhan memang percayakan ada bisnis di hadapan kita. Ya kita doain, bener-bener. Tuhan, ini loh yang Tuhan percayakan ke aku. Tuhan, apa panggilanmu bagiku untuk aku lakuin di sini gitu, secara spesifik. Atau teman-teman mungkin di SMA mau kuliah gitu ya, teman-teman juga doain, Tuhan aku pengen misalkan masuk hukum. Aku juga udah punya bakat-bakat yang sebenarnya kayaknya lebih cocok di hukum. Apa ya Tuhan, ini bener nggak ya? Nah doain seperti itu gitu teman-teman. Doain bener-bener sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan aku percaya orang-orang yang nyari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mikirin dengan sungguh-sungguh tentang panggilan hidupnya, pasti Tuhan gak tinggalin. Aku yakin itu. Soalnya aku juga udah mengalami itu dan Tuhan pun menghendaki kita untuk menggumulkan itu di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi teman-teman, aku percaya panggilan hidup kita sebagai orang Kristen tuh adalah untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah, memberitakan Injil amanat agung itu supaya orang dimenangkan, diselamatkan bagi Kristus dan Allah dimuliakan. Tapi pertanyaannya kan memang tidak semua itu dilakukan hanya dengan sebagai hamba Tuhan kan. Maksudnya ada juga orang-orang yang dipanggil di bidang lain tapi tujuannya sama untuk memuliakan Tuhan. Nah yang spesifik ini nih yang perlu kita cari. Gambaran umumnya kita tahu kan, memuliakan Allah. Tapi cara kita memuliakan Allah itu kan beda-beda ya teman-teman. Nah itu yang perlu kita gumulkan dengan serius gitu di hadapan Tuhan. Setelah kita doakan dan kita merasa konfirmasi Tuhan itu nyata, selanjutnya ya kita perlu yakin dengan panggilan Tuhan itu gitu. Misalkan aku udah Tuhan tuntun sejauh ini untuk jadi hamba Tuhan.
Aku berusaha terus meyakinkan diriku bahwa Tuhan memang memanggil aku di sini. Dan aku yakin dalam artian aku menjalani panggilan Tuhan ini dengan penuh keseriusan dan penuh tanggung jawab gitu teman-temannya. Maka dari itu setelah kita menggumulkan di hadapan Tuhan, kita perlu yakin dengan apa yang Tuhan bukakan kepada kita. Nah yang terakhir teman-teman, walaupun kita sudah yakin, kita sudah doakan dan melihat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ya, bakat dan talenta itu, kita perlu terus peka dengar suara Tuhan. Dalam artian begini teman-teman, ada beberapa orang memang udah Tuhan panggil misalkan untuk kerja di bidang bisnis misalkan. Tapi ya aku dengar ini kesaksian dari teman kakak tingkatku. Dia udah bisnis dan udah kerja gitu ya. Tapi di satu titik Tuhan panggilnya untuk jadi hamba Tuhan. Dan dia taat gitu untuk jadi hamba Tuhan. Tangkap ya maksudnya aku ya teman-temannya. Jadi sekalipun memang Tuhan memberikan mungkin di satu waktu tertentu Tuhan berikan kamu dipanggil di tempat ini. Tapi ada satu waktu lain Tuhan bilang enggak, cukup kamu di sini, kamu pindah ke sini. Nah kita perlu taat itu teman-teman. Nah supaya kita tahu bahwa Tuhan udah suruh kita pindah dalam tanda kutip ya. Nah kita perlu terus peka dengan suara Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita sekali lagi ya, karena kita ini adalah hamba, konsepnya gini, kita ini hamba. Kita ini pergi kemanapun Tuhan suruh kita pergi. Di mana Yesus berada di situ aku berada, bukan di balik ya, bukan di balik. Di mana aku berada di situ Yesus berada. Jadi Yesus yang ikut kita gitu. Enggak, kita ikut Yesus. Tuhan Yesus gitu. Kalau memang Tuhan bilang udah cukup, kamu pindah di panggilan yang lain dan Tuhan memang punya rencana yang lain di situ dan kita udah doain juga gitu, kita bergumul dengan Tuhan. Kita perlu taat juga untuk itu gitu teman-teman. Maka dari itu kepekaan akan suara Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah mungkin begitu ya teman-teman yang bisa aku sharingkan tentang panggilan hidup. Nah sekali lagi teman-teman, panggilan hidup ini penting banget. Kita bukan hidup spontan, gak tahu arah kemana. Teman-teman perlu pikirin ini, mungkin teman-teman yang SMA, yang udah kuliah juga. Coba pikirin secara spesifik Tuhan itu mau kita ini memuliakan Tuhan, itu seperti apa dalam hidup kita gitu ya. Aku coba kasih contoh lagi misalkan ya teman-teman yang ada bisnis gitu ya. Teman-teman bisa mikirin, bisnis ini paling memuliakan Tuhan tuh caranya kayak apa ya? Teman-teman pikirin, misalkan aku PHK orang, PHK karyawan, itu secara iman Kristen kayak apa ya? Ketika aku berelasi dengan karyawanku, gimana ya supaya aku tuh bisa dilihat, bukan aku dilihat, tapi aku bisa memperlihatkan Tuhan dalam hidupku gitu. Beda ya, paham ya teman-temannya, beda ya. Orang yang menggumulkan sama yang enggak. Ya sama-sama misalkan jalanin bisnis gitu ya, tapi yang satu mikirin dengan sungguh-sungguh gimana Tuhan dimuliakan, yang satunya enggak. Dan itulah yang perlu kita pikirin dengan sungguh-sungguh gitu teman-temannya. Jadi panggilan tuh menuntut keseriusan kita untuk memuliakan Allah. Dan itulah yang membedakan orang yang menggumulkan panggilannya, menggumulkan hidupnya di hadapan Tuhan, seperti apa dia bisa memuliakan Tuhan lewat profesi, lewat talenta yang Tuhan berikan sama orang yang mengabaikan itu semua. Nah aku harap dan ya aku berharap gitu ya teman-teman bisa menggumulkan itu dengan serius di hadapan Tuhan, bukan hanya asal jalan aja. Nah kiranya Tuhan yang menolong kita dalam menjalani panggilan ini, dan teman-teman juga bisa cek kok aku ngomong promosi ya, karena di skripnya promosi tulisannya. Maksudnya gini teman-teman bisa cek blog aku dan YouTube aku, khususnya teman-teman yang sedang menggumulkan untuk menjadi hamba Tuhan gitu ya. Di bagian penutup ini aku pengen bilang bahwa keputusanku dan panggilan Tuhan dalam hidupku untuk jadi hamba Tuhan adalah sesuatu yang tidak aku sesali gitu ya. Dan aku sangat bahagia dan sangat senang. Walaupun gak mudah, sama sekali gak mudah. Tapi aku terus belajar untuk berusaha percaya kepada dia gitu. Dan dia terus memberikan sukacita itu kepadaku. Jadi teman-teman yang sedang bergumul untuk jadi hamba Tuhan, yuk gumulin terus. Dan kayaknya apa yang aku bagiin di podcast ini, di blog aku, di YouTube aku, blog aku di bimaanugrah.com, YouTube aku di Bima Anugrah. Semoga itu semua bisa menolong teman-teman untuk menggumulkan panggilan teman-teman jadi hamba Tuhan. Oke, kurang lebih seperti itu ya podcast hari ini. Kiranya membantu sekali lagi teman-teman untuk menggumulkan panggilan hidup kalian itu apa di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat kalian dan Tuhan punya rencana yang spesifik buat kalian. Pertanyaannya bagi kita sekarang, mau gak kita sama-sama dengan Tuhan
bekerja sama dengan Tuhan untuk memuliakan Dia gitu. Karena keselamatan yang sudah Dia berikan tanpa perbuatan kita, perbuatan baik kita itu, anugerah cuma-cuma itu, sudah diberikan kepada kita orang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal Kristus, yang percaya kepada Kristus. Sekarang kita hidup sesuai dengan panggilan itu ya, sesuai dengan iman kita itu, yaitu hidup memuliakan Allah. Thank you teman-teman. Demikian episode keempat di Komisi Podcast Kristen. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.